Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Amik, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Jabriel Pramuda Wijaya, kelas 6C, absen 11. Perkenalkan, nama saya Husna Rasid, kelas 6C, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Maulidia Dwi Marani, kelas 6C, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Hananda Lina, kelas 6C, nomor absen 9. Kami akan mempresentasikan laporan untuk kerja dan karya sebagai evolusi program akhir siswa kelas 6. Dalam laporan ini kami akan mengembangkan dari tema penggunaan teknologi yang positif dan produktif dengan mengangkat sebuah judul kreasi olahan buah dan sayur menjadi minuman sehat bergizi. Besar harapan kami melalui laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembacaan dan kemajuan sekolah kami tercipta SDN Wonokusumo 5 Surabaya. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan memperjelaskan latar belakang permasalahan terlebih dahulu. Wabah pandemi COVID-19 yang melanda negara Indonesia dan beberapa negara lainnya, sehingga berpengaruh pada 1. Sektor ekonomi. Banyaknya kasus PHK di berbagai perusahaan menjadikan tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat menurun. 2. Sektor perdagangan. Terjadinya penurunan produksi yang berdampak pada kelangkaan barang dan harga barang yang meningkat. 3. Sektor pendidikan. Sistem belajar dilakukan di rumah dengan sistem daring maupun luring. 4. Sektor kesehatan. Rendahnya daya imunitas tubuh menjadi faktor utama dalam mempercepat penyebaran virus corona. Pengaruh pada sektor kesehatan menjadi prioritas dalam pembahasan di laporan kami. Berikut beberapa cara penanggulangan virus COVID-19. 1. Penerapan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 2. Penerapan sistem lockdown di beberapa wilayah yang terdampak. 3. Memutus rantai penularan dengan cara menemukan orang-orang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Penularan virus corona atau COVID-19. Virus corona sejauh ini memang terlihat lebih banyak menyerang orang dewasa. Namun, fakta membuktikan beberapa infeksi virus corona pada bayi dan balita juga sudah ditemukan. Virus ini lebih mudah menyerang dan menyebabkan komplikasi fatal, khususnya pada lansia dan anak-anak yang cenderung daya tahan tubuhnya lemah. Kasus penularan virus COVID-19 yang terjadi pada anak-anak menjadi topik permasalahan utama kita. Hal ini disebabkan karena yang pertama, dunia anak adalah bermain. Mereka banyak menghabiskan waktunya untuk bermain tanpa mempedulikan kebersihan lingkungan bermainnya. Yang kedua, rasa penasaran anak-anak terhadap benda-benda di sekitarnya membawa kecenderungan mereka memasukkan benda ke mulutnya yang berdampak buruk pada kesehatan anak. Yang ketiga, daya tahan tubuh anak masih sangat lemah. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melindungi buah hati atau anak-anak agar terhindar dari virus COVID-19, yaitu yang pertama, seorang ibu bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi melalui pemberian ASI secara optimal, karena ASI mengandung banyak nutrisi dan antibodi yang dapat melindungi bayi dari beragam penyakit dan infeksi. Yang kedua, jauhkan dan hindarkan anak dari penderita penyakit menular yang dapat berdampak pada penurunan daya tahan tubuh. Yang ketiga, mengajak dan membiasakan anak rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sebelum menyentuh makanan. Keempat, memberikan makanan dan minuman yang mengandung banyak nutrisi sehingga mampu meningkatkan daya imunitas tubuh. Dari beberapa ulasan di atas menunjukkan bahwa makanan dan minuman yang sehat dan bergizi menjadi salah satu poin penting dalam tubuh kembang serta sebagai peningkat daya imunitas bagi kesehatan anak. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, lauk pauk, buah-buahan, sayur, dan susu sebagai pelengkapnya. Mengonsumsi sayur dan buah di sebagian besar kalangan anak-anak menjadi manaki momok paling tidak disukai.
Padahal sayur dan buah mampu menyeimbangkan gizi anak yang berdampak pada terbentuknya sistem imunitas anak atau daya tahan tubuh anak. Pembiasaan makan sayur dan buah harus dilakukan secara dini. Dikutip dari Wacana Kesehatan tentang makan sayur di Asyik Bermain, buah dan sayur adalah kunci menjalani pola hidup sehat. Buah dan sayur mengandung vitamin, zat fitokimia, dan enzim yang berfungsi untuk membangun sel-sel tubuh, serta membantu tubuh dan berkembang secara normal. Serat di dalamnya juga bermanfaat dalam membersihkan sisa-sisa metabolisme dan menstabilkan kadar kolesterol. Dan menurut penelitian, anak juga bisa kolesterol tinggi. Pemanfaatan buah dan sayur menjadi kreasi minuman varian baru. Mengajak anak untuk makan sayur dan buah juga bisa dilakukan dengan berkreasi menciptakan makanan dan minuman varian baru. Dalam laporan ini, kami menyajikan kreasi minuman sehat yang mengkombinasikan buah dan sayur dengan agar-agar sebagai pelengkap rasa. Minuman jus kiding berisi puding yang menggabungkan jus buah dan sayur dengan puding aneka rasa. Kreasi ini diharapkan mampu menarik minat anak-anak untuk mau mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin, baik dalam bentuk ringan maupun varian baru. Melalui minuman jus kiding, diharapkan dapat mengubah pola pikir anak tentang rasa yang kurang mereka sukai terhadap buah dan sayur. Minuman jus kiding memiliki 3 kalian yang selain rasanya lezat, juga bermanfaat bagi kesehatan dan pemenuhan gizi anak. 1. Alpukat jus alpukat mix puding coklat. Buah alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang mengurangi peradangan dan menjaga kadar kolesterol sehat. Lemak ini juga berguna untuk menjaga kesehatan jantung dan kandungan vitamin E yang mana berguna untuk menjaga sel merah di dalam darah agar tetap sehat. Perpaduan dengan puding coklat dapat melengkapi rasa minuman ini semakin lezat. Orange jus mix puding jeruk. Wortel dapat memenuhi kebutuhan kalsium dalam pembentukan tulang, menyembuhkan tulang lambung, kandungan vitamin mampu menangkal infeksi pada organ mata, dan semua sari wortel dapat diserap oleh tubuh. Sedangkan jeruk dikenal sebagai salah satu penghasil vitamin C. 1 jeruk dapat mengandung kadar vitamin C yang cukup untuk jangka waktu 2 hari. Jeruk dapat memiliki kandungan serat dan beta karoten. Rasa manis yang dihasilkan jeruk berasal dari gula alami seperti glukosa, dan sukrosa. Selain itu, buah jeruk ternyata juga memiliki manfaat kesehatan lainnya. Jika dijus bersamaan dengan wortel, campuran jus wortel dan puding jeruk sangat baik bagi sistem imun juga dalam menjaga kesehatan mata. 3. Jus jambu merah mix puding laci. Jambu biji terdapat kandungan vitamin C, serat, folat, vitamin A, kalsium, tembaga, dan mangan. Antioksidan yang terdapat dalam jambu biji juga terbukti melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif, juga membantu mengurangi risiko penyakit kronis. Tidak hanya pada buahnya saja, kandungan antioksidan juga terdapat pada daunnya. Mengkombinasi jus jambu merah dan puding laci akan membuat rasa minuman ini semakin segar dan enak untuk dikonsumsi setiap hari. Varian rasa yang kami sajikan tentunya mewakili beberapa komponen vitamin dalam memenuhi keseimbangan gizi anak khususnya dan orang dewasa pada umumnya. Dari pemenuhan gizi yang seimbang tentunya terdampak pada peningkatan daya imunitas anak, sehingga anak tidak mudah tertular penyakit serta terjangkit dari berbagai virus dan infeksi. Tujuan pengolahan buah dan sayur menjadi varian minuman yang baru. Pemanfaatan buah, sayur, dan agar-agar
sebagai bahan baku pembuatan minuman jus giding yang merupakan alternatif dalam upaya pembuatan minuman yang sehat dan bergizi untuk anak-anak khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Melalui minuman jus giding yang lezat dan menyehatkan ini diharapkan anak-anak bisa lebih menyukai buah dan sayur dengan sajian atau varian yang berbeda. Melalui inovasi ini diharapkan tidak hanya anak-anak saja, tetapi juga masyarakat mampu mengasah keterampilan dalam hidup, yakni memiliki kemampuan dalam memanfaatkan buah, sayur, dan agar-agar sebagai sebuah varian minuman yang baru. Pembuatan produk olahan baru ini, buah dan sayur ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih dalam meningkatkan daya imunitas pada kesehatan anak-anak khususnya dan orang tua pada umumnya. Banyaknya memanfaatkan dari minuman yang kami sajikan diharapkan dapat mencegah anak-anak tertular virus COVID-19 selain tetap melakukan protokol kesehatan 5M. Mencipta generasi muda yang sehat serta gemar makan sayur dan buah. Menanamkan jiwa terampil, kreatif, dan memiliki mental yang tangguh pada siswa SDN Manokusuma 5 nomor 44 khususnya dan generasi muda pada umumnya. Memotivasi masyarakat dalam berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Saran dan hasil. Sasaran produk minuman varian baru kami adalah anak-anak pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Jus giding hadir membawa rasa yang berbeda dari olahan buah dan sayur yang kita mengkombinasikan dengan agar-agar. Rasa yang manisnya, yang alami, dan kenyalnya puding diharapkan mampu menarik minat anak untuk meminumnya. Hasil dari pemasaran yang kita lakukan, anak-anak cenderung menyukai dengan varian rasa alkohol dan beberapa yang lainnya menyukai varian rasa jamret. Untuk yang rasa orange justru digemari para lansia. Kumpulan dan saran. Kumpulan dan saran. Inovasi dalam pembuatan minuman varian baru yang lezat dan tentunya bergizi ini memicu kami sebagai generasi bangsa untuk mengampanyekan budaya makan buah dan sayur secara rutin, baik dalam bentuk secara utuh maupun secara olahan seperti yang kami sajikan. Mengonsumsi sayur dan buah secara rutin membawa dampak baik bagi tubuh kita, yaitu pemenuhan gizi seimbang yang berdampak langsung terhadap meningkatnya daya imunitas atau kekebalan tubuh pada anak, sehingga penularan terhadap virus dan penyakit berbahaya dapat kita cegah. Sesuai dengan pedoman kita, yaitu bangsa yang sehat berawal dari generasi yang sehat. Generasi yang sehat tentunya berawal dari asupan makanan dan minuman yang kaya akan gizi. Manfaatan bahan baku buah dan sayur ini diharapkan dapat memicu kami khususnya para siswa negara muda dan masyarakat luas pada umumnya untuk terus berkreasi dan melatih kreativitas dalam menciptakan produk baru yang lebih berkualitas dengan memiliki manfaat lebih bagi kesehatan, aman dikonsumsi anak-anak hingga lansia, memiliki nilai jual yang tinggi terjangkau untuk dijual kembali guna memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi ini. Bukan hanya dengan berpangku tangan saja menghadapi krisis di negara ini, tidak. Hanya dengan berdiam diri merenungi nasib saat di PHK atau malah terpuruk menghadapi rendahnya tingkat masyarakat kita, tapi kita harus bisa bangkit dengan berwirausaha, berinovasi dan menciptakan lapangan kerja
baru bagi mereka yang membutuhkan melalui inovasi yang kreatif. dan kreativitas kita. Presentasi dari kelompok 17 ini semoga bermanfaat, banyak memberikan inspirasi untuk kita. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam menyampaikan. Dan selama presentasi, selamat pagi dan tetap semangat. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum.